Pagi itu, Safira Az-Zahra berdiri di depan jendela kecil rumah mertuanya, memandangi langit yang mulai berubah warna dari kelabu menjadi biru pucat. Embun masih menempel di kaca, dan udara terasa dingin, seolah ikut menyimpan kesedihan yang tidak pernah ia ucapkan. Sudah 2 tahun ia tinggal di rumah itu sebagai istri Aris Permana, lelaki yang dulu ia percaya akan menjadi pelindung dan tempat bersandar. Namun kini, setiap pagi terasa seperti mengawali hari di medan yang penuh luka dan ketakutan yang tidak terlihat. Safira masih ingat betul bagaimana Aris dulu begitu berbeda. Saat masih pacaran, Aris selalu tampak perhatian dan ringan tangan. Ia tidak pernah membiarkan Safira membayar sendiri, bahkan untuk sekadar segelas teh hangat di warung kecil. Setiap janji terasa manis, setiap ucapan terasa penuh harapan. Safira percaya bahwa lelaki itu tulus, dan bahwa pernikahan mereka akan menjadi awal kehidupan yang hangat dan penuh cinta. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setelah ijab kabul terucap, sifat Aris akan berubah perlahan, seperti topeng yang akhirnya jatuh. Setelah menikah, Aris tidak lagi menjadi lelaki yang sama. Senyum yang dulu lembut kini sering tergantikan dengan wajah dingin dan perhitungan. Safira mulai merasakan jarak yang tidak terlihat, tapi begitu menyakitkan. Segala sesuatu di rumah itu diukur dengan angka, termasuk kebutuhan hidup mereka. Yang paling melukai hatinya adalah kenyataan bahwa Aris lebih peduli pada keluarganya daripada pada dirinya sebagai istri. Setiap keputusan selalu mengutamakan ibu dan saudara-saudaranya, sementara suara Safira sering diabaikan. Setiap pagi, sebelum Aris berangkat bekerja, ia akan meletakkan selembar uang Rp20.000 di atas meja. Itulah jatah belanja Safira untuk 1 hari penuh. Rp20.000 untuk memberi makan 5 orang, termasuk dirinya sendiri, Aris, dan 3 anggota keluarganya. Tidak pernah ada tambahan, tidak pernah ada pertanyaan apakah cukup atau tidak. Aris hanya berkata dengan nada datar, "Harusnya bisa kalau kamu pintar mengatur." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Safira, itu seperti pisau yang perlahan mengiris harga dirinya. Dengan uang sekecil itu, Safira harus memutar otak. Ia menghitung, menimbang, dan memilih dengan hati-hati setiap lembar rupiah. Kadang ia harus rela tidak makan agar orang lain kenyang. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga, masakan yang ia buat sering dianggap kurang enak oleh keluarga suaminya. Ibu mertua dan ipar-iparnya tidak segan melontarkan komentar pedas, seolah Safira memang tidak pernah cukup baik di mata mereka. Setiap makian dan sindiran membuat hatinya semakin perih, tapi ia hanya bisa menunduk dan diam. Di tengah tekanan dan kesepian itu, Safira belajar menyimpan air matanya. Ia tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Di dalam hatinya, ada luka yang semakin dalam, tapi juga ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya, namun satu hal yang ia sadari, dirinya tidak boleh terus hancur dalam diam. Dan disitulah, tanpa ia sadari, awal dari perubahan besar dalam hidupnya mulai bersemi, pelan tapi pasti. Hari-hari Safira berlalu seperti lembaran kertas yang ditulis dengan tinta kesabaran. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari semua orang di rumah itu, menyapu lantai, menanak nasi, dan menyiapkan air panas sebelum ibu mertuanya terbangun. Bukan karena ia ingin dipuji, tapi karena ia ingin menghindari omelan. Di rumah itu, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi alasan bagi keluarga Aris untuk menjatuhkan harga dirinya. Safira belajar berjalan di antara mereka seperti seseorang yang menginjak pecahan kaca, selalu berhati-hati agar tidak terluka lebih dalam. Ketika Aris pulang kerja, wajahnya sering tampak lelah, namun tidak pernah ada senyum yang ditujukan untuk Safira. Ia langsung duduk, membuka ponselnya, dan bertanya tentang makanan malam itu. Jika lauknya hanya tempe atau sayur sederhana, alis Aris akan mengerut, dan ia akan berkata dengan nada kesal bahwa uang 20.000 seharusnya cukup untuk membeli sesuatu yang lebih layak. Safira hanya bisa menjawab pelan, menjelaskan harga-harga yang semakin mahal,
tapi kata-katanya selalu kalah oleh suara dingin suaminya sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, Aris sering memberi uang lebih kepada keluarganya. Ia tidak pernah keberatan jika ibunya meminta uang untuk membeli sesuatu, atau jika saudara-saudaranya membutuhkan biaya tambahan. Safira menyaksikan itu dengan perasaan campur aduk, antara sedih dan kecewa. Bukan karena ia iri, tetapi karena ia merasa seperti orang asing di dalam pernikahannya sendiri. Ia adalah istri, tapi diperlakukan seperti beban. Suatu sore, Safira memberanikan diri bertanya pada Aris tentang jatah belanja. Dengan suara gemetar, ia mengatakan bahwa uang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 5 orang. Aris menatapnya datar, lalu berkata bahwa Safira terlalu banyak mengeluh. Menurutnya, istri yang baik adalah istri yang bisa menerima apapun dengan ikhlas. Kalimat itu membuat dada Safira sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia juga manusia yang punya batas, tapi lidahnya terasa keluh. Malam itu, Safira berbaring di kasur tipisnya sambil menatap langit-langit kamar. Suara tawa keluarga suaminya terdengar dari ruang tengah, seolah tidak ada beban yang mereka rasakan. Di dalam hatinya, ada rasa sepi yang begitu dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut rumah tangga, atau hanya penjara yang dibungkus dengan nama pernikahan? Dan di tengah kebingungan itu, Safira berjanji pada dirinya, bahwa suatu hari nanti, ia harus menemukan cara untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan harinya, Safira pergi ke pasar dengan uang 20.000 yang sudah mulai terasa seperti beban di telapak tangannya. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi suara pedagang dan bau sayur segar, sambil menghitung kembali apa saja yang bisa ia beli. Beras, sayur, sedikit tahu, dan mungkin 1 potong kecil ikan asin. Semuanya harus pas, tidak boleh ada yang terbuang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Safira merasa begitu kecil, seperti hidupnya hanya diukur oleh angka-angka yang tidak pernah cukup. Di rumah, ia memasak dengan penuh perhatian. Ia mengiris bawang setipis mungkin, mengatur bumbu agar rasa tetap keluar meski bahan seadanya. Baginya, dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat ia menyalurkan cinta yang tidak pernah ia terima. Namun ketika makanan tersaji, komentar pedas kembali datang. Ibu mertua mengeluh lauknya hambar, ipar-iparnya tertawa kecil seolah masakan Safira adalah bahan candaan. Safira menunduk, tangannya gemetar, tapi ia tetap diam. Di dalam hatinya, ada perasaan terhina yang sulit dijelaskan. Ia bukan tidak mau berusaha, tapi ia merasa seperti sedang berlomba dengan sesuatu yang tidak mungkin ia menangkan. Berapapun usahanya, selalu dianggap kurang. Berapapun air matanya, tidak pernah ada yang peduli. Safira mulai menyadari bahwa selama ia bergantung sepenuhnya pada Aris, hidupnya akan selalu berada di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Safira duduk sendirian di sudut kamar dengan sebuah buku catatan lama. Di sanalah ia mulai menulis. Kata demi kata mengalir seperti doa yang akhirnya menemukan jalan. Ia menulis tentang perempuan yang terluka, tentang kesabaran yang diuji, dan tentang harapan yang tidak pernah padam. Menulis menjadi satu-satunya cara baginya untuk bernapas di tengah sesaknya kehidupan. Tanpa ia sadari, dari coretan sederhana itu, tumbuh sebuah mimpi kecil. Safira tidak ingin selamanya terjebak dalam keadaan ini. Ia ingin suatu hari nanti bisa berdiri dengan bangga, bukan sebagai istri yang selalu dipersalahkan, tapi sebagai perempuan yang mampu menentukan hidupnya sendiri. Dan dari malam sunyi itu, benih keberanian mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Safira semakin sering menghabiskan waktu dengan buku catatannya. Setiap kali keluarga suaminya sibuk dengan urusan masing-masing, ia menyelinap ke kamar kecilnya dan menulis dengan hati yang penuh perasaan. Kisah-kisah yang ia tuangkan bukan sekadar fiksi, tapi potongan dari hidupnya sendiri yang ia bungkus dengan nama-nama dan kejadian yang berbeda. Di setiap kalimat, ada luka yang ia sembunyikan, dan di setiap paragraf,
ada harapan yang ia titipkan. Perlahan, Safira memberanikan diri memposting tulisannya di sebuah platform online dengan nama pena. Ia tidak menggunakan nama aslinya, karena ia tidak ingin Aris atau keluarganya tahu bahwa ia sedang mencoba membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Dari satu cerita ke cerita lain, pembaca mulai berdatangan. Mereka meninggalkan komentar penuh empati, seolah mengerti betul rasa sakit yang tertulis di sana. Safira merasa untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar mendengarkan suaranya. Tidak hanya menulis, Safira juga mulai berjualan kecil-kecilan secara online. Ia menjual barang-barang sederhana, dari aksesoris hingga pakaian, dengan nama toko samaran. Setiap pesanan yang masuk membuat jantungnya berdebar, bukan hanya karena uangnya, tapi karena perasaan bahwa ia sedang melangkah menuju kebebasan. Penghasilan itu tidak besar, tapi cukup untuk memberinya sedikit ruang bernapas di tengah tekanan yang terus menghimpit. Di rumah, Safira tetap berpura-pura seperti biasa. Ia tetap menerima uang 20.000 dari Aris dan tetap memasak dengan apa adanya. Tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, ia sedang membangun dunia kecil yang hanya miliknya. Setiap rupiah yang ia simpan dari hasil menulis dan berjualan terasa seperti batu bata yang ia susun untuk membangun masa depannya sendiri. Malam demi malam, Safira menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Ada kepuasan kecil yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya bergantung pada Aris. Dan meski jalannya masih panjang dan penuh risiko, Safira merasa bahwa hidupnya perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Suatu sore, ketika Safira sedang membersihkan ruang tamu, ia melihat Aris keluar rumah dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Kemeja putihnya disetrika licin, dan rambutnya ditata lebih teliti. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tapi Safira memilih diam. Ia sudah terlalu lelah untuk bertanya dan terlalu sering disalahkan hanya karena ingin tahu. Namun rasa tidak enak itu tetap menggelayut di hatinya. Beberapa jam kemudian, ketika Safira pergi membeli kebutuhan dapur di warung dekat rumah, ia tidak sengaja melihat Aris sedang berjalan di seberang jalan. Di sampingnya ada seorang wanita muda dengan pakaian modis dan senyum cerah. Mereka tampak akrab, tertawa, dan berjalan beriringan seperti sepasang kekasih. Langkah Safira terhenti, dadanya terasa seperti diremas, dan pandangannya kabur oleh air mata yang tiba-tiba ingin tumpah. Ia tidak mendekat, tidak berteriak, dan tidak memanggil nama Aris. Safira hanya berdiri di tempatnya, menyaksikan pemandangan itu seperti seseorang yang sedang menonton mimpi buruk. Di dalam hatinya, potongan-potongan kecil dari kecurigaannya selama ini tiba-tiba tersusun rapi. Sikap dingin Aris, perhatiannya yang berkurang, dan kebiasaannya pulang terlambat, semuanya mulai terasa masuk akal. Malam itu, Safira pulang dengan langkah gontai. Ia tetap memasak, tetap menyajikan makanan, dan tetap menunduk di hadapan keluarga suaminya. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya sedang hancur berkeping-keping. Di dalam dirinya, ada kemarahan yang bercampur dengan kesedihan, tapi juga ada sesuatu yang baru, sebuah rasa mati rasa yang perlahan muncul. Sejak hari itu, Safira mulai bersikap masa bodoh. Ia tidak lagi menaruh harapan pada Aris seperti dulu. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sudah terlalu sering terluka. Di balik wajahnya yang tenang, ada keputusan yang mulai terbentuk, bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh siapapun, bahkan oleh lelaki yang ia sebut suami. Sejak kejadian itu, Safira merasa ada jarak yang semakin nyata antara dirinya dan Aris. Jika dulu ia masih berharap Aris akan berubah, kini harapan itu mulai pudar. Setiap kali Aris pulang terlambat, Safira hanya menatap jam tanpa bertanya. Hatinya sudah terlalu lelah untuk mencari penjelasan yang mungkin hanya akan melukai dirinya sendiri. Diam menjadi cara Safira melindungi sisa-sisa perasaannya. Ibu mertua dan ipar-ipar Aris tidak pernah berhenti melontarkan sindiran.
Mereka menganggap Safira semakin tidak berguna karena ia terlihat lebih pendiam dan tidak lagi berusaha menyenangkan hati mereka. Setiap kata julid seperti menambah luka, namun Safira justru merasa anehnya lebih kuat. Ia tidak lagi menangis diam-diam seperti dulu. Ada keteguhan baru yang tumbuh, meski masih rapuh. Di balik semua itu, kehidupan rahasia Safira mulai berkembang. Tulisannya semakin banyak dibaca, dan pesanan di toko online-nya mulai meningkat. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang itu di tempat yang tidak pernah disentuh Aris. Setiap rupiah terasa seperti secercah harapan bahwa ia tidak akan selamanya terkurung di rumah itu. Suatu malam, saat Aris tertidur pulas, Safira duduk di tepi kasur dan memandang wajah suaminya. Ia mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia cintai, tapi yang ia lihat hanyalah seseorang yang sudah asing baginya. Di dalam hatinya, Safira tidak lagi merasa terikat oleh rasa takut. Ia mulai menyadari bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah luka yang berkepanjangan. Dan di tengah kesunyian itu, Safira berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan memilih kebahagiaan. Meski harus melangkah sendiri, hari-hari Safira kini dijalani dengan dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia masih menjadi menantu yang selalu disalahkan dan istri yang dianggap tidak pernah cukup. Di sisi lain, di balik layar ponsel dan buku catatannya, ia adalah seorang penulis dan penjual online yang mulai dikenal. Dunia kedua itu memberinya kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sana, ia tidak dihakimi, tidak direndahkan, dan tidak diperlakukan seperti beban. Suatu hari, ibu mertua Safira kembali melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Ia menuduh Safira boros dan tidak pandai mengatur uang, meski setiap hari Safira hanya diberi 20.000. Safira mendengarkan dengan tenang, namun kali ini hatinya tidak lagi bergetar. Ia sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti itu, dan kini ia tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah keluar dari mulut mereka. Di kamarnya, Safira membuka ponselnya dan membaca pesan dari pembeli dan pembaca setianya. Ada yang berterima kasih karena ceritanya memberi mereka kekuatan, ada yang memuji kejujuran tulisannya. Safira tersenyum kecil. Ia merasa, untuk pertama kalinya, dirinya dihargai. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Aris tetap bersikap dingin dan pelit. Ia tidak pernah bertanya dari mana Safira mendapatkan energi untuk tetap bertahan. Mungkin karena ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Safira pun tidak lagi berharap apapun darinya. Di dalam hatinya, ia sedang menyiapkan langkah besar yang akan mengubah hidupnya. Perlahan tapi pasti, Safira mulai mengumpulkan keberanian. Ia tahu, suatu hari nanti, semua yang ia sembunyikan akan menjadi kunci untuk keluar dari lingkaran penderitaan ini. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya bisa diam dan terluka. Malam itu hujan turun deras, menambah dingin suasana rumah yang selalu terasa kaku bagi Safira. Dari balik jendela kamarnya, ia memandang titik-titik air yang jatuh tanpa henti, seperti air mata yang tidak pernah sempat ia tumpahkan. Di tangannya, ponsel kecil itu menyala, menampilkan notifikasi penjualan yang terus masuk. Satu demi satu, pesanan datang, dan Safira merasa ada kehangatan kecil di dadanya. Hasil dari tulisannya juga mulai terasa nyata. Sebuah platform menghubunginya dan menawarkan kerjasama untuk menerbitkan ceritanya dalam bentuk digital. Safira membaca pesan itu berulang kali, hampir tidak percaya. Selama ini ia menulis hanya untuk bertahan hidup, tapi kini karyanya justru membuka pintu baru. Ia menutup ponsel dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa hidupnya tidak sepenuhnya sia-sia. Di ruang tengah, suara tawa Aris dan keluarganya terdengar. Mereka tidak tahu bahwa di kamar kecil itu, Safira sedang membangun masa depan yang jauh dari jangkauan mereka. Rasa pahit yang selama ini ia simpan perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak lagi ingin hanya menjadi korban keadaan. Sejak hari itu, Safira semakin serius mengelola penghasilannya.
Ia mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan uang dengan hati-hati. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk satu tujuan, kebebasan. Setiap angka di buku catatannya adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih bermartabat. Dan di tengah semua itu, Safira menyadari bahwa meski dikelilingi orang-orang yang meremehkannya, ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu, ternyata, sudah lebih dari cukup untuk memulai segalanya. Pagi itu, Safira bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang menekan dadanya seperti dulu. Ia menyiapkan sarapan dengan bahan seadanya, namun hatinya terasa lebih ringan. Ketika Aris menyerahkan uang 20.000 seperti biasa, Safira menerimanya tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ia tahu uang itu bukan lagi satu-satunya sumber hidupnya. Ibu mertua kembali mengeluh tentang makanan yang kurang enak. Safira hanya tersenyum tipis, tidak membalas, tidak membela diri. Ada ketenangan aneh yang mengalir di dalam dirinya. Kata-kata julid yang dulu terasa seperti cambukan kini hanya terdengar seperti angin lewat. Di kamar, Safira membuka laptop kecil yang ia beli dari hasil tabungannya. Di sanalah ia mengedit naskah novelnya dan mengatur toko online-nya. Setiap kali ia mengetik, ia merasa sedang menulis ulang takdirnya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menunggu diberi, tapi perempuan yang sedang menciptakan masa depan. Aris mulai merasa ada yang berubah. Safira tidak lagi terlihat tertekan, dan itu membuatnya bingung. Namun ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk benar-benar peduli. Safira justru bersyukur akan hal itu. Semakin Aris tidak memperhatikannya, semakin leluasa ia membangun hidupnya. Di dalam diamnya, Safira sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia tahu, ketika waktunya tiba, semua ketidakadilan yang ia alami akan mendapatkan balasannya sendiri. Suatu siang, Safira sedang mengepak pesanan pelanggan ketika ibu mertuanya tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Safira terkejut. Tangannya refleks menutup kotak-kotak kecil di atas meja. Mata ibu mertua langsung menyipit penuh curiga. Ia bertanya dengan nada tajam, apa yang sedang dilakukan Safira? Dengan tenang, Safira menjawab bahwa ia hanya merapikan barang-barang pribadi. Suasana menjadi tegang, seperti benang yang hampir putus. Setelah ibu mertua pergi, jantung Safira masih berdebar keras. Ia sadar bahwa rahasianya tidak boleh terbongkar terlalu cepat. Semua yang ia bangun dengan susah payah bisa runtuh jika Aris dan keluarganya tahu. Malam itu, ia memindahkan sebagian uang tabungannya ke rekening lain dan menyimpan buku catatannya di tempat yang lebih aman. Kehati-hatian kini menjadi sahabat terdekatnya. Aris sendiri semakin sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Safira tidak lagi bertanya, tapi hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, ia memilih fokus pada dirinya sendiri. Ia sudah terlalu lama membiarkan hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Di tengah ketegangan itu, Safira justru merasa lebih kuat. Setiap ancaman hanya membuat tekadnya semakin mengeras. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan kekurangan yang dibuat-buat. Suatu hari nanti, ia akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak. Dan saat hari itu datang, Safira tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa merendahkan harga dirinya. Malam itu, Aris pulang lebih larut dari biasanya. Langkah kakinya terdengar berat ketika memasuki rumah, dan wajahnya terlihat lelah namun juga gelisah. Safira menyambutnya dengan biasa saja, tidak lagi dengan senyum penuh harap seperti dulu. Di dalam hatinya, ada perasaan asing, seolah lelaki yang berdiri di depannya itu bukan lagi bagian penting dari hidupnya. Saat makan malam, Aris mengeluh tentang pekerjaannya dan tentang uang yang katanya selalu kurang. Safira hanya mendengarkan sambil menunduk. Ia merasa ironis mendengar keluhan itu, mengingat betapa pelitnya Aris kepadanya. Namun kali ini, ia tidak merasa sakit seperti dulu. Ada jarak yang membuat semua itu terasa tidak lagi melukainya. Ibu mertua kembali menyindir Safira tentang pengeluaran rumah. Kata-katanya tajam, seolah ingin mencari kesalahan.
Safira menarik napas panjang dan memilih diam. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu, kebenaran tidak perlu dibela di tempat yang penuh kebencian. Di kamar, Safira membuka pesan dari editor yang tertarik pada novelnya. Mereka menawarkan kontrak kecil, tapi cukup untuk memberinya penghasilan tetap. Safira menutup mata sejenak, merasakan syukur yang dalam. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang pengakuan bahwa suaranya berharga. Dengan hati yang mulai tenang, Safira sadar bahwa ia tidak lagi sepenuhnya terikat pada rumah itu. Langkah menuju kebebasan kini terasa semakin nyata. Pagi itu, Safira duduk di sudut dapur sambil menunggu air mendidih. Pikirannya melayang pada kontrak yang ia terima semalam. Sebuah awal kecil, tapi bagi Safira, itu seperti cahaya di ujung lorong gelap. Ia tahu, tidak lama lagi hidupnya akan berubah, meski ia belum tahu seperti apa bentuknya. Ketika Aris menyerahkan uang 20.000 seperti biasa, Safira hanya mengangguk. Ia tidak lagi merasa terhina seperti dulu. Di dalam hatinya, ia justru merasa iba. Aris tidak tahu bahwa uang kecil itu sudah tidak lagi menentukan nasibnya. Ia masih memegang kendali semu, sementara Safira diam-diam sudah melangkah jauh. Ibu mertua dan ipar-ipar Aris tetap sibuk dengan keluhan dan sindiran mereka. Safira memperhatikan mereka dengan perasaan yang berbeda. Dulu ia merasa kecil di hadapan mereka. Sekarang ia merasa seperti orang yang sedang menonton sebuah drama yang tidak lagi melibatkannya secara emosional. Di kamar, Safira mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting. Kartu identitas, buku tabungan, dan naskah-naskahnya ia susun rapi. Ia tidak tahu kapan tepatnya ia akan pergi, tapi ia ingin siap. Kesiapan itu memberinya rasa aman yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan di tengah kesibukan kecil itu, Safira tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa bahwa hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Hari itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Safira dari salah satu pembacanya. Pesan itu berisi cerita tentang seorang perempuan yang hampir menyerah, tapi menemukan kekuatan setelah membaca tulisan Safira. Membaca itu, mata Safira berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa luka-lukanya bisa menjadi obat bagi orang lain. Di sanalah ia menyadari bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Di rumah, suasana semakin terasa dingin. Aris semakin jarang berbicara dengannya, dan jika berbicara pun hanya soal uang dan kebutuhan rumah. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi perhatian. Safira menerima kenyataan itu dengan hati yang mulai kebal. Ia tidak lagi menunggu kasih sayang yang tidak pernah benar-benar ada. Ibu mertua mulai curiga melihat perubahan sikap Safira. Ia tidak lagi terlihat tertekan, bahkan sering tampak tenang. Hal itu membuat ibu mertua tidak nyaman, karena selama ini ia terbiasa melihat Safira sebagai orang yang bisa direndahkan. Namun Safira tidak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Di balik pintu kamar, Safira terus bekerja. Ia menulis, mengemas pesanan, dan merencanakan masa depan. Setiap aktivitas itu terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan yang ia impikan. Tidak ada lagi rasa takut, hanya ada kehati-hatian dan tekad. Dan di tengah semua perubahan itu, Safira semakin yakin bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan semua yang telah meremehkannya akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu sore, Aris pulang dengan wajah yang terlihat tegang. Safira yang sedang melipat pakaian hanya melirik sekilas. Ada firasat aneh yang menyelinap di hatinya, seolah sesuatu sedang mendekat. Aris duduk tanpa berkata apapun, hanya menatap kosong ke arah dinding. Suasana rumah terasa berat, dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terucap. Tak lama kemudian, terdengar suara notifikasi dari ponsel Aris. Safira tidak bermaksud mengintip, tapi ketika layar itu menyala di dekatnya, ia melihat sekilas nama seorang wanita. Jantungnya berdegup kencang. Potongan-potongan masa lalu kembali terbayang, tentang hari ketika ia melihat Aris berjalan bersama wanita lain. Kini,
Semuanya terasa semakin nyata. Malam itu, Aris keluar rumah lagi tanpa banyak bicara. Safira hanya menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi tangis. Hanya ada kesadaran pahit bahwa ia telah lama sendirian dalam pernikahan ini. Di dalam hatinya, Safira merasa semakin mantap dengan rencana yang sedang ia susun. Ibu mertua kembali memanfaatkan kesempatan untuk menyalahkan Safira, mengatakan bahwa Aris sering keluar karena istrinya tidak becus mengurus rumah. Safira hanya tersenyum kecil. Ia tahu kebenaran tidak pernah ada di pihak mereka, dan ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Di kamarnya, Safira menulis lebih keras dari biasanya. Setiap kata seperti luapan perasaan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia tidak lagi menulis sebagai pelarian, tapi sebagai persiapan untuk sebuah babak baru dalam hidupnya. Malam itu, hujan kembali turun seperti mengiringi kesedihan yang belum juga selesai. Aris belum pulang, dan rumah terasa semakin sunyi. Safira duduk di tepi ranjang sambil memandangi koper kecil yang sudah ia siapkan. Di dalamnya, tersimpan pakaian, dokumen, dan beberapa kenangan yang tidak sanggup ia tinggalkan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, langkah yang akan ia ambil tidak bisa lagi diurungkan. Pesan demi pesan dari pembaca dan pelanggan terus berdatangan. Mereka tidak tahu apa yang sedang ia hadapi, tapi dukungan mereka memberi Safira kekuatan. Ia merasa tidak lagi sendirian di dunia ini. Ada orang-orang di luar sana yang menghargainya, meski keluarganya sendiri tidak. Ketika Aris akhirnya pulang larut malam, Safira hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aris tidak bertanya apapun, seolah keberadaan Safira di rumah itu sudah tidak lagi penting. Sikap itu justru membuat Safira semakin yakin bahwa keputusannya adalah hal yang benar. Ibu mertua kembali mengeluh tentang pengeluaran, tentang betapa sulitnya hidup. Safira mendengarkan dengan tenang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kesulitan yang mereka rasakan sebagian besar adalah akibat dari keserakahan dan ketidakadilan mereka sendiri. Dan di tengah malam yang dingin itu, Safira menutup koper kecilnya. Bukan sebagai tanda kabur, tapi sebagai simbol bahwa ia sudah siap untuk hidup yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Safira bangun sebelum fajar. Rumah masih sunyi, hanya terdengar suara napas orang-orang yang terlelap. Ia memandang sekeliling kamar untuk terakhir kalinya, bukan dengan benci, tapi dengan keikhlasan. Di tempat itulah ia belajar tentang luka, kesabaran, dan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia tidak langsung pergi. Safira tahu, ia perlu satu momen yang tepat. Ia masih ingin melihat sampai sejauh mana Aris dan keluarganya akan memperlihatkan wajah asli mereka. Di dapur, ia tetap memasak dengan uang 20.000 yang ia terima pagi itu, seolah tidak ada apapun yang akan berubah. Di ruang tengah, ibu mertua mulai mengeluh seperti biasa. Namun kali ini, Safira menatapnya dengan mata yang tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada pemahaman bahwa ia tidak lagi bergantung pada penilaian siapapun di rumah itu. Aris keluar rumah tanpa banyak bicara. Safira memandangnya pergi dengan perasaan yang berbeda. Dulu ia akan menangis, sekarang ia hanya merasa kosong. Perasaan kosong itu justru memberinya kebebasan. Dan di balik ketenangan itu, Safira menyimpan rahasia besar. Hari itu, ia akan mengambil satu langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Siang itu, ketika rumah sedang sepi, Safira menerima sebuah telepon dari pihak penerbit. Mereka mengabarkan bahwa novel digitalnya mulai mendapat banyak unduhan dan akan dipromosikan lebih luas. Safira menutup mata sejenak, merasakan haru yang dalam. Ini bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang pembuktian bahwa dirinya mampu berdiri tanpa belas kasihan siapapun. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel, menyadari bahwa waktunya hampir tiba. Dengan hati-hati, ia memeriksa kembali koper kecilnya, memastikan semua yang ia butuhkan sudah ada. Setiap lipatan pakaian, setiap lembar dokumen,
adalah bagian dari hidup barunya yang sedang ia siapkan. Ketika ibu mertua pulang dari luar, Safira sudah bersikap seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Justru ketenangan itu membuat suasana terasa lebih tegang. Seolah rumah itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Di dalam hatinya, Safira merasa semakin kuat. Ia tidak lagi takut pada kata-kata julid atau sikap dingin Aris. Semua itu sudah kehilangan kuasanya atas dirinya. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk melangkah. Dan untuk pertama kalinya, Safira merasa bahwa masa depannya bukan lagi sesuatu yang samar, tapi sesuatu yang bisa ia sentuh dengan tangannya sendiri. Malam pertama di kamar kos kecil itu terasa begitu sunyi, tapi bagi Safira, kesunyian itu justru terasa seperti pelukan yang menenangkan. Tidak ada suara omelan, tidak ada tatapan merendahkan, dan tidak ada ketakutan akan kekurangan. Hanya ada dirinya sendiri dan napas yang akhirnya bisa ia hirup dengan lega. Ia menyalakan lampu kecil di sudut ruangan dan membuka laptopnya. Pekerjaan masih menunggu, cerita masih harus ditulis, dan pesanan masih harus dikemas. Hidupnya belum selesai, tapi kini ia mengerjakannya dengan perasaan yang berbeda. Setiap klik dan setiap ketukan keyboard terasa seperti langkah menuju kebebasan. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari Aris. Isinya singkat dan dingin, menanyakan di mana ia berada. Safira membaca pesan itu tanpa emosi, lalu meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak merasa wajib menjelaskan apapun. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang. Safira memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali ke hidup yang penuh penghinaan. Dan di tengah malam yang tenang itu, Safira tersenyum kecil. Ia akhirnya benar-benar bebas. Pagi di kos kecil itu datang dengan cahaya matahari yang lembut menyelinap lewat jendela. Safira bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, damai. Tidak ada suara yang memerintahnya, tidak ada tuntutan yang membebani. Hanya ada dirinya dan hari baru yang menunggu untuk dijalani. Ia membuat secangkir teh hangat dengan air yang ia beli sendiri dari uang hasil kerjanya. Hal kecil itu terasa begitu berharga. Setiap tegukan mengingatkannya bahwa kini ia hidup dari keringat dan kemampuannya sendiri, bukan dari belas kasihan seorang suami yang pelit. Ponselnya kembali bergetar, kali ini dari ibu mertua. Pesan-pesan penuh kemarahan dan tuduhan berdatangan, menuduhnya sebagai istri durhaka. Safira membaca semuanya tanpa menjawab. Hatinya tidak lagi goyah. Ia tahu, meninggalkan rumah itu bukanlah dosa, tapi bentuk menyelamatkan diri. Ia kembali bekerja, mengedit naskah, membalas pesan pembeli, dan mengatur pengiriman. Di kamar kecil itu, Safira membangun hidup yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan di tengah kesibukan itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal yang besar, tapi dari kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Hari-hari Safira di kos kecil itu mulai membentuk ritme baru. Pagi ia menulis dan mengurus pesanan, siang ia belajar tentang pemasaran online, dan malam ia membaca pesan-pesan dari pembacanya. Hidupnya terasa sibuk, tapi juga penuh makna. Setiap lelah yang ia rasakan adalah lelah yang membangun, bukan lelah yang menggerogoti jiwa. Sementara itu, di rumah mertuanya, kekacauan mulai muncul. Aris tidak lagi mendapatkan seseorang yang mengurus segalanya dengan uang seadanya. Ibu mertua dan ipar-iparnya mulai merasakan betapa sulitnya hidup dengan anggaran kecil yang dulu mereka anggap sepele. Safira mendengar kabar itu dari tetangga yang diam-diam menghubunginya. Ada rasa getir, tapi juga keadilan yang perlahan terasa. Aris beberapa kali mencoba menghubunginya, suaranya mulai terdengar berbeda, tidak lagi sekaku dulu. Namun Safira tidak terburu-buru menjawab. Ia tahu, penyesalan sering datang ketika kenyamanan telah pergi. Di kos kecil itu, Safira berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya sendiri. Ia melihat perempuan yang lebih kuat,
lebih tenang, dan lebih percaya diri. Luka-luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasainya. Dan di dalam hatinya, Safira bersyukur telah memilih jalan yang sulit, karena dari sanalah ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Suatu sore, Safira menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara komunitas penulis. Ia ragu pada awalnya, tapi kemudian memberanikan diri. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang menghargai karya dan pikirannya, bukan status pernikahannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima tanpa syarat. Di tengah obrolan hangat, Safira menyadari betapa luasnya dunia di luar rumah yang dulu mengurungnya. Ia mendengar kisah-kisah perjuangan orang lain, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi luka. Ketika ia pulang ke kos, ponselnya menunjukkan pesan dari Aris yang penuh permohonan. Ia membaca kata-kata itu dengan hati yang sudah jauh lebih tenang. Cinta yang tulus tidak datang bersama penghinaan dan perhitungan. Safira tidak lagi terjebak dalam ilusi. Ia menutup ponsel dan kembali menulis. Cerita demi cerita mengalir, bukan lagi tentang kesedihan semata, tapi tentang kekuatan dan harapan. Dan di dalam kesunyian kamarnya, Safira tahu bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tangannya sendiri. Malam itu, Safira duduk di lantai kamar kosnya sambil menyusun naskah-naskah yang telah ia tulis selama berbulan-bulan. Di sekelilingnya, kertas-kertas dan catatan kecil berserakan, seperti potongan hidupnya yang kini mulai membentuk sebuah cerita utuh. Setiap halaman bukan hanya kumpulan kata, tapi juga saksi bisu dari air mata, ketakutan, dan keberanian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia membacanya satu persatu, mengingat kembali bagaimana dulu ia menulis dengan tangan gemetar, takut ketahuan, takut kehilangan segalanya. Kini, rasa takut itu telah berubah menjadi keyakinan yang tenang. Di luar, hujan turun pelan, mengetuk jendela kos dengan irama lembut. Safira memejamkan mata, merasakan damai yang selama ini ia rindukan. Tidak ada suara omelan, tidak ada tatapan sinis, dan tidak ada tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Hanya ada dirinya sendiri dan mimpi-mimpi yang mulai menemukan tempatnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, dan kini kesempatan itu akhirnya datang. Ponselnya kembali bergetar, kali ini dari salah satu pembaca setianya. Pesan itu berisi ucapan terima kasih karena kisah Safira telah membantu orang tersebut berani keluar dari hubungan yang menyakitkan. Safira membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dari luka yang ia alami, bisa lahir kekuatan yang menyentuh orang lain. Di sanalah ia merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar dari sekadar bertahan. Ia bangkit, menyiapkan secangkir teh hangat, lalu kembali duduk di depan laptop. Jari-jarinya menari di atas keyboard, menulis bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan keberanian dan harapan. Setiap kalimat terasa seperti doa yang akhirnya didengar. Di dalam kamar kecil itu, Safira tidak lagi merasa kecil. Ia merasa cukup, utuh, dan berharga. Dan di tengah malam yang tenang itu, Safira tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang dan mungkin tidak selalu mudah. Tapi kini ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar kenyamanan, yaitu kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Safira menerima sebuah kabar yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pihak penerbit mengabarkan bahwa novelnya masuk dalam daftar bacaan terlaris minggu itu. Ia membaca pesan itu berulang kali, seolah takut itu hanya mimpi. Di kamar kos yang sederhana itu, Safira menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis pelan, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya usahanya selama ini membuahkan hasil. Ia teringat hari-hari ketika ia harus menulis diam-diam di kamar sempit rumah mertuanya, takut setiap suara langkah akan membuka rahasianya. Betapa jauh hidupnya telah berubah sejak saat itu. Kini, ia tidak lagi menulis untuk melarikan diri dari penderitaan, tapi untuk merayakan keberanian dan harapan. Aris kembali mengirim pesan, kali ini lebih panjang.
Ia mengaku kesepian, mengeluh tentang rumah yang berantakan, dan tentang ibunya yang terus marah. Safira membaca semuanya dengan perasaan yang berbeda. Dulu, pesan seperti itu akan membuatnya luluh, tapi kini ia hanya melihatnya sebagai cermin dari ketidakadilan yang dulu ia alami. Ia tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan Aris dari akibat perbuatannya sendiri. Siang itu, Safira berjalan keluar kos untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ia membeli makan dengan uang hasil keringatnya sendiri. Setiap langkah di trotoar terasa seperti pernyataan bahwa ia berhak atas hidup yang lebih baik. Dan di bawah langit yang cerah, Safira berjanji pada dirinya bahwa ia tidak akan pernah lagi kembali ke kehidupan yang mengajarkannya untuk merasa tidak berharga. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu, dan nama pena Safira semakin dikenal di kalangan pembaca. Novel-novelnya tidak hanya dibaca, tapi juga dibicarakan. Banyak perempuan yang merasa seolah kisah hidup mereka sendiri tertulis di sana. Safira sering membaca komentar dengan hati yang hangat, menyadari bahwa keberaniannya meninggalkan kehidupan lama telah memberi inspirasi bagi orang lain. Di sisi lain, rumah Aris semakin kehilangan keseimbangannya. Ibu mertua dan ipar-iparnya mulai merasakan betapa beratnya mengurus rumah tanpa Safira. Aris pun mulai kewalahan. Uang yang selama ini ia hemat dengan cara menyengsarakan istrinya justru tidak cukup untuk menggantikan kerja dan pengorbanan yang selama ini Safira berikan. Kekecewaan dan penyesalan mulai tumbuh di wajahnya. Suatu sore, Aris datang ke kos Safira tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang tampak lelah dan bingung. Safira membuka pintu dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Hanya ada jarak yang jelas antara mereka. Aris meminta Safira pulang, berjanji akan berubah. Safira mendengarkan dengan hati yang sudah tidak lagi terikat oleh kata-kata manis. Ia tahu, perubahan sejati tidak datang dari ketakutan kehilangan, tapi dari kesadaran yang tulus. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu dan ruang untuk dirinya sendiri. Dan ketika Aris pergi dengan langkah gontai, Safira menutup pintu dengan perasaan lega. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia telah memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Setelah Aris pergi, Safira duduk di tepi ranjangnya dalam waktu yang lama. Bukan karena bimbang, tetapi karena ia sedang mencerna betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Dulu, satu kata dari Aris bisa membuatnya gemetar dan merasa tidak berharga. Sekarang, meski Aris berdiri tepat di depannya dan memohon, hatinya tetap tenang. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk kembali pada siklus luka yang sama. Ia teringat semua hari ketika ia harus memutar otak dengan uang 20.000. Bagaimana ia menghitung harga sayur, menawar ikan, dan seringkali memilih tidak makan agar orang lain kenyang. Ia teringat makian ibu mertua dan tawa kecil ipar-iparnya yang selalu membuatnya merasa hina. Semua itu kini terasa seperti bayangan jauh yang tidak lagi menyentuhnya secara langsung, tapi tetap meninggalkan bekas yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, Safira menulis lebih lama dari biasanya. Ia menulis tentang seorang perempuan yang akhirnya berani berkata tidak, tentang keberanian untuk pergi demi menyelamatkan diri sendiri. Tulisannya kali ini terasa lebih jujur, lebih kuat, dan lebih dalam. Seolah seluruh perjalanan hidupnya selama ini akhirnya menemukan suaranya yang paling murni. Di luar jendela, angin berembus pelan, membawa bau hujan yang segar. Safira membuka jendela dan membiarkan udara malam menyentuh wajahnya. Ia merasa seperti sedang menghirup kehidupan baru. Di dalam dadanya, tidak lagi ada rasa sesak yang dulu selalu menemaninya. Dan di tengah keheningan itu, Safira menyadari satu hal penting. Kebahagiaan bukan tentang bertahan di tempat yang menyakitkan, tapi tentang berani pergi ketika cinta sudah berubah menjadi luka. Dengan kesadaran itu, ia tahu bahwa apapun yang terjadi ke depan, ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama seperti dulu.
Beberapa minggu setelah kepergiannya, hidup Safira mulai terasa semakin stabil. Penghasilannya dari menulis dan berjualan online sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dengan layak. Ia tidak lagi harus menghitung setiap rupiah dengan rasa takut. Kini, ia bisa membeli makanan yang ia inginkan tanpa merasa bersalah. Hal-hal sederhana seperti itu terasa seperti kemewahan yang dulu tidak pernah ia miliki. Suatu hari, Safira mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara peluncuran buku digital. Namanya tercantum sebagai salah satu penulis yang akan diperkenalkan. Ketika ia membaca itu, tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Siapa sangka perempuan yang dulu dianggap tidak berguna kini berdiri sejajar dengan orang-orang yang karyanya dihargai. Sementara itu, kabar dari rumah Aris tidak lagi menyenangkan. Ibu mertua jatuh sakit karena kelelahan, dan ipar-iparnya mulai bertengkar satu sama lain. Aris kini harus mengurus semuanya sendiri. Ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab yang dulu selalu ia lemparkan kepada Safira. Hidup seolah sedang memberikan pelajaran dengan caranya sendiri. Di tengah semua itu, Safira tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi ia juga tidak lagi merasa bersalah. Setiap orang menuai apa yang ia tanam. Selama ini, mereka menanam ketidakadilan, dan kini mereka memetik kekacauan. Dan di dalam kamarnya yang kecil tapi hangat, Safira berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah berani melangkah. Tanpa keberanian itu, semua perubahan ini tidak akan pernah terjadi. Hari peluncuran buku digital itu akhirnya tiba. Safira berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Bukan karena takut gagal, tapi karena ia sedang melangkah ke dunia yang dulu hanya berani ia impikan dalam diam. Di acara itu, Safira bertemu dengan banyak penulis lain yang menyambutnya dengan hangat. Mereka tidak tahu tentang masa lalunya, tentang rumah yang penuh hinaan dan perhitungan. Mereka hanya mengenalnya sebagai seorang penulis berbakat dengan kisah yang menyentuh. Untuk pertama kalinya, Safira merasa dilihat bukan dari luka, tapi dari kemampuannya. Ponselnya bergetar, ada pesan dari Aris. Ia mengabarkan bahwa ibunya semakin sakit dan rumah terasa kacau tanpa Safira. Membaca itu, Safira terdiam sejenak. Ada rasa sedih, tapi juga ada jarak yang tidak lagi bisa ditembus. Ia tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan yang dibangun di atas ketidakadilan. Safira menatap layar ponselnya lalu meletakkannya kembali ke dalam tas. Hari itu adalah miliknya. Ia tidak ingin masa lalu mencuri kebahagiaannya yang baru saja tumbuh. Dan di tengah tepuk tangan kecil yang mengiringi perkenalan namanya di acara itu, Safira tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Malam setelah acara itu, Safira kembali ke kosnya dengan hati yang penuh. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tas kecil berisi buku digital dan kartu nama yang ia terima hari itu. Semua itu terasa seperti bukti nyata bahwa hidupnya telah berubah. Dulu, ia hanya seorang istri yang diremehkan. Kini ia adalah seorang perempuan dengan karya dan mimpi yang dihargai. Ia membuka ponselnya dan membaca kembali pesan-pesan dari pembacanya. Ada yang mengaku berani meninggalkan hubungan beracun setelah membaca kisahnya. Ada pula yang merasa lebih kuat menghadapi hidup. Safira tersenyum. Dari luka yang pernah ia alami, kini lahir cahaya bagi orang lain. Di rumah Aris, kekacauan semakin menjadi. Uang yang dulu dihemat dengan cara menyiksa Safira tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Aris mulai sadar bahwa keserakahannya telah menghancurkan kenyamanan yang pernah ia miliki. Namun penyesalan datang terlambat, ketika Safira sudah melangkah terlalu jauh. Di kamar kecilnya, Safira menatap jendela yang memperlihatkan langit malam. Ia merasa damai. Tidak ada lagi ketakutan tentang hari esok, hanya ada rasa syukur karena ia berani memilih hidup yang lebih jujur. Dan di dalam keheningan itu, Safira berbisik pada dirinya sendiri bahwa luka masa lalu tidak lagi menguasainya.
Ia kini melangkah ke masa depan dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Waktu berjalan, dan kehidupan baru Safira semakin mengakar. Ia tidak lagi hidup dari hari ke hari dengan rasa cemas. Ia memiliki jadwal, tujuan, dan mimpi yang terus tumbuh. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat untuk menulis, bukan dengan ketakutan akan omelan atau kekurangan. Dunia yang dulu terasa sempit kini terbentang luas di hadapannya. Suatu hari, Safira menerima pesan terakhir dari Aris. Isinya bukan lagi permohonan, melainkan pengakuan. Aris menulis bahwa ia akhirnya sadar betapa salahnya ia memperlakukan Safira. Ia mengaku bahwa keserakahannya dan sikap keluarganya telah menghancurkan rumah tangga mereka. Safira membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Tidak ada dendam, hanya ada penerimaan bahwa setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Ia tidak membalas panjang, hanya sebuah kalimat sederhana, bahwa ia berharap Aris dan keluarganya belajar dari kesalahan mereka. Baginya, itu sudah cukup. Ia tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa berharga. Nilainya kini datang dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, Safira menutup laptopnya setelah menyelesaikan satu bab baru. Ia merebahkan diri dan menatap langit-langit kamar dengan senyum kecil. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia adalah hidup yang ia pilih sendiri. Dan di sanalah, Safira menyadari bahwa balasan terbaik bagi mereka yang pernah meremehkannya bukanlah balas dendam, melainkan keberanian untuk hidup bahagia tanpa mereka.